Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di zona belajar SMP Pancasila Krian. Untuk hari Senin ini materi kelas 9 tentang unsur intrinsik cerpen. Untuk yang pertemuan sebelumnya saya jelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Tapi ini saya jelaskan yang merujuk kepada unsur intrinsik cerpen. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tema. Tema biasanya dalam karya sastra itu bersifat mengikat. Intinya tema itu suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Jadi yang pertama, ketika kita mengarang cerpen atau mengarang puisi, itu kita harus memikirkan temanya dahulu. Tema itu ada tema religi, ada tema agama, tema sosial, atau tema budaya, dan lain-lain. Yang kedua, alur atau plot. Plot atau alur itu pengertiannya struktur rangkaian kejadian dalam cerita disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Untuk plot atau alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Penjelasannya untuk alur maju, yaitu alur tersebut bergerak maju. Itu intinya itu dari sekarang ke masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur, alur yang bergerak mundur. Intinya itu dari masa sekarang menuju ke masa lampau. Sedangkan alur maju mundur itu hampir sama pengertiannya dengan alur maju dan alur mundur. Pertama, alur tersebut bergerak maju, setelah itu bergerak mundur. Intinya itu alur tersebut alurnya itu campuran. Contoh cerita alur maju yaitu cerita tokoh yang sejak kecil, dewasa, remaja, tokoh tersebut menjadi tua. Sedangkan alur mundur, tokoh tersebut sudah tua, yaitu kembali ke masa lampau, ke menceritakan masa kecilnya. Seperti itu. Lanjut, penokohan atau perwatakan. Untuk penokohan itu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Sementara tokoh sendiri pengertiannya orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Intinya penokohan itu mencakup masalah siapa tokoh cerita dan bagaimana perwatakannya. Latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang waktu, suasana, terjadinya peristiwa di dalam suatu karya sastra. Intinya yang lengkapnya itu waktu, tempat, dan suasana. Itu pengertian latar. Keterangan-keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya nomor 5, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang itu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita, atau dari sudut mana pengarang memandang cerita tersebut. Sudut pandang itu biasanya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga,
Untuk sudut pandang kita harus mengetahui kata ganti orang. Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang yang ketiga. Yang terakhir, amanat atau pesan moral. Pengertian amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh seorang penulis cerita kepada pembaca agar pembaca itu mau melakukan sesuatu. Berikut itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anak. Untuk tugas akan saya share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.